Halo guys, ada yang tanya kenapa saya jarang banget bahas KDM padahal lagi rame nih katanya gitu. Ada masalah apa gitu? Masalah apa ya? Saya nggak pernah punya masalah dengan siapapun gitu ya. Dan masalah saya cuma satu sekarang ini. Saya takut dengan gula. Jadi saya nggak suka hal-hal yang terlalu manis. Takut diabetes. Nah, bicara soal KDM, kalau kita lihat nih exposure-nya memang luar biasa ya. Jadi kalau di Jawa Barat kita bahkan sepertinya nggak pernah mendengar berita soal wali kota, bupati gitu ya. Tapi yang selalu kita lihat adalah soal KDM, dari pembuangan sampah kolong jembatan sampai ke rooftop di gedung sate nongkrong bersama Aguan, itu ada KDM semua. Nah, ya ada beberapa kebijakan KDM yang saya setuju, ya ada beberapa yang kurang setuju sih, ya samalah standar seperti yang lainnya gitu. Seperti misalnya soal kebijakan KDM yang mengeluarkan kebijakan kontroversial lah, yang memasukkan anak-anak nakal, termasuk pelajar yang terlibat tawuran, penyalahgunaan narkoba, sampai ke PNS bahkan ya, pegawai negeri sipil yang malas bekerja, akan dimasukkan ke dalam barak militer. Ini tujuannya katanya untuk membentuk kedisiplinan, karakter, dan tentunya menanamkan semangat kerja keras melalui pelatihan ala militer ini. Ya begini ya, sebagai orang tua tentu banyak dari kita adalah orang tua ya, tentu punya cara atau punya kebijakan tersendiri lah dalam mendidik anak-anak kita. Nah kalau saya pribadi, saya tidak suka hal-hal yang berbau dengan kekerasan. Jadi saya mendidik anak saya dengan pendekatan personal, ya emosional, psikologis gitu. Sangat jauh dari unsur kekerasan, apalagi militeristik. Karena pendekatan militeristik yang tidak humanis ini saya rasa banyak resikonya. Karena seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy ini ya, memasukkan anak-anak bermasalah dan pegawai yang malas ke barak militer ini kan mengadopsi pendekatan yang keras dan otoriter yang berpotensi mengabaikan kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Anak-anak yang bermasalah ini biasanya ini kan memerlukan pendekatan yang lebih holistik ya, seperti konseling psikologis, pembinaan sosial, dan tentunya pendidikan karakter yang berorientasi pada pemahaman dan dukungan gitu, bukan sekedar kedisiplinan fisik dan hukuman. Nah, saya rasa pendekatan militeristik ini kan cenderung menimbulkan tekanan mental dan fisik ya, yang ya bisa saja berujung pada trauma gitu ya, bukan menjadi perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Nah, ini pun menurut saya berpotensi melanggar hak-hak dan maksud saya hak-hak anak dan pegawai gitu ya. Kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak ini berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat dan kekerasan. Nah, memasukkan anak-anak ke barak militer tanpa persetujuan yang penuh gitu, tanpa pendampingan psikologis yang memadai, ini bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi anak. Ya, sementara kita juga nggak pernah tahu nih bagaimana sistem pengajaran mereka di barak itu, silabusnya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita nggak tahu, nggak pernah dipublikasikan soal itu. Nah selain itu, untuk pegawai PNS lah, tindakan ini juga maksudnya tindakan mereka yang memaksa mengikuti pelatihan militer tanpa prosedur yang jelas dan tanpa memperhatikan hak-hak ketenaga kerjaan, ini kan juga berpotensi melanggar undang-undang aparatur sipil negara ya, dan peraturan ketenaga kerjaan. Dan yang lebih dari itu adalah kebijakan ini mengabaikan akar masalah sosial dan sistemik ya. Jadi tawuran, kenakalan remaja, dan kemalasan pegawai PNS ini bukan hanya persoalan individu yang bisa diselesaikan dengan kedisiplinan yang keras. Ada faktor sosial, faktor ekonomi, pendidikan, dan tentunya lingkungan yang lebih kompleks yang perlu ditangani secara sistemik. Jadi kebijakan ini terkesan sebagai solusi instan yang mengabaikan perlunya reformasi pendidikan, peningkatan kualitas pengawasan, dan juga pembinaan yang berkelanjutan. Belum lagi kalau kita bicara soal stigmatisasi ya dan diskriminasi gitu.
Menempatkan anak-anak nakal dan pegawai yang malas ke barak militer ini kan menimbulkan stigma negatif yang bahkan nantinya akan memperburuk citra mereka dan harga diri mereka. Dan hal ini berpotensi mereka semakin merasa terasing lah dari masyarakat dan sulit untuk berintegrasi kembali secara positif. Ya, jadi sampai soal aturan ya saya rasa kebijakan Deddy Mulyadi memasukkan anak nakal dan pegawai malas ke barak militer memang ya kontroversial lah. Ya memang berpotensi atau bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan. Ya bagus lah ya, meningkatkan karakter. Namun pendekatan militeristik yang keras dan otoriter ini kan justru beresiko mengabaikan hak manusia, hak asasi anak. Nah, khususnya juga hak pekerja misalnya. Dan mengabaikan pendekatan pembinaan yang lebih manusiawi dan komprehensif. Jadi saya rasa mungkin ya akan lebih tepat jika pemerintah mengedepankan program pembinaan berbasis psikososial, edukasi karakter, konseling, dan ya reformasi sistem pendidikan serta manajemen kepegawaian yang transparan dan adil. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga sosial, dengan psikolog dan komunitas untuk menciptakan solusi jangka panjang yang baik. Ya. Tidak hanya menekankan soal gejala saja, tapi juga mengatasi akar masalah sosial dan budaya yang ada. Jadi dengan demikian kebijakan pembinaannya ini kan akan lebih efektif dan berkeadilan tentunya. Jadi ini bisa tercapai tanpa mengorbankan hak dan martabat manusia dan anak khususnya. Salam.